Kades Kohot, Arsin, didenda sebesar 48 miliar rupiah karena terbukti menjadi dalang di balik pembuatan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Arsin pun secara mengejutkan disebut mampu membayar denda administratif itu. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menaruh syawasangka terhadap kesanggupan Arsin, terlebih dia hanya menjabat sebagai kepala desa. Bayangkan, kaya sekali kepala desanya, dari mana duitnya? Kan itu common sense sesungguhnya, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Jumat, 28 Februari 2025. Ia juga mempertanyakan penetapan tersangka yang hanya menyasar 2 orang, yaitu Kades Kohot dan sekretaris desanya. Padahal, ini merupakan proyek besar yang diduga turut melibatkan pihak oligarki. It doesn't make sense, nggak logis. Tiba-tiba cuma 2 orang itu yang dinyatakan sebagai tersangka dan sanggup pula dia bayar denda administratif yang konon sebesar 48 miliar rupiah, ujarnya. Menurut Refli, kasus pagar laut sama dengan kasus penembakan di KM 50. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Sakti Wahyu Trenggono memberikan waktu 30 hari kepada kepala desa, Kades, Kohot, Arsin, untuk membayar denda karena terbukti sebagai pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, memberikan sanksi 48 miliar rupiah ke Arsin dan anak buahnya, T, karena telah memasang pagar laut. Awalnya, Sakti menjelaskan bahwa pemberian denda ini baru ditetapkan pada Rabu, 26 Februari 2025, sehingga KKP memberikan waktu kepada Arsin. Dan negara akan menagih? Tanya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dalam rapat kerja bersama KKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025. Itu maksimal 30 hari dia harus bayar. Dia menyatakan sanggup membayar, jawab Sakti. Sakti juga menegaskan bahwa Arsin dan T adalah pihak yang bertanggung jawab membangun pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang. Iya. Mereka mengakui. Dan itu dia dibuat dalam surat pernyataan, ujarnya. Dalam rapat tersebut, Daniel Johan menilai bahwa negara sudah kalah dengan pihak yang memasang pagar laut. Selain itu, Daniel Johan merasa heran karena Arsin hingga kini belum dipidana terkait pembangunan pagar laut. Menurut dia, Arsin hanya dijerat soal pemalsuan dokumen di Bareskrim Polri. Perkembangan kasus pagar laut ini salah satu pejabat desa Kohot sudah ditahan, tapi berita resminya dia ditahan karena tindak pemalsuan dokumen. Saya belum dengar dia ditahan karena yang membangun pagar laut, kata Daniel. Merespons Daniel, Menteri KKP tidak menjelaskan motif Arsin membangun pagar laut. Dia hanya menegaskan bahwa pihaknya sejak awal berkoordinasi dengan kepolisian dalam investigasi pagar laut. Sebab, KKP tidak punya kewenangan dalam ranah pidana sehingga hanya menjadi tim ahli terkait kasus pagar laut yang bergulir di Bareskrim. Yang pasti sampai dengan hari ini sebagai tim ahli kita terus berkoordinasi, tapi kan kita tidak bisa mencampuri wilayah yang di lembaga lain, yang memiliki kewenangan yang lebih jauh, ujar Sakti. Namun, dia meyakini bahwa cepat atau lambat Arsin dan T akan diproses juga terkait pemasangan pagar laut. Tapi, saya punya keyakinan karena dari sisi administrasi sudah, denda 48 miliar rupiah, bentuknya saya kira tuh kalau kemudian di media sekarang lebih ke arah pemalsuan, saya punya keyakinan pasti masuk ke yang lain, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.